Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang kontroversi tentang makan 3 kali. Dan di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa benarkah harus makan 3 kali sehari? Ternyata tidak benar ya. Dan pada podcast kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang itu. Kalau itu tidak benar, jadi sebenarnya yang benar seperti apa gitu ya. Jadi makan sehari 3 kali ya, atau 2 kali, mana yang lebih sehat ya. Jadi orang kita tentu sudah terbiasa ya, mari Pak. Orang kita tentu terbiasa dengan makan selama 3 kali sehari ya, walaupun kadang-kadang ditambah dengan cemilan ya, yang kita sering sudah sampaikan tentang apa yang kita sebut sebagai coffee break gitu ya. Di pagi hari itu biasanya jam 10-an itu ada makanan camilan. Di siang menjelang sore ya, di jam 3 jam 4 itu juga ada cemilan lagi menjelang makan malam ya. Jadi itu adalah untuk upaya untuk mempertahankan ya. Jadi menurut teorinya itu perut kita memang diharapkan untuk tidak terlalu kosong ya, tidak terlalu kosong sehingga kita terhindar dari orang bilang lapar mata gitu ya. Dan kalau kita terlalu kosong itu maka gairah makan kita itu menjadi sangat tinggi ya. Dan itu bisa kita buktikan waktu kita menjalankan ibadah puasa ya. Jadi kadang-kadang itulah penjelasan kenapa pada waktu bulan puasa beberapa orang justru mengalami kenaikan berat badan gitu ya. Jadi karena perut terlalu kosong sehingga ketika berbuka puasa maka konsumsinya menjadi sangat berlebih ya. Dan ketika berlebih orang malas gerak gitu ya, kadang-kadang kemudian malah kakinya dipakai untuk banyak istirahat gitu ya, karena kekenyangan gitu ya. Nah itulah akan terjadi penumpukan berat badan gitu ya. Jadi mau kita 3 kali ya, kalau 3 kali kan durasinya atau jedanya itu kira-kira antara 6 sampai 8 jam ya. Jadi konon katanya 2 sampai 3 jam sebenarnya kita sudah ada merasa lapar, maka ahli gizi Jensen Ongko tetap menyarankan ya adalah camilan-camilan ya untuk mengisi tadi supaya kita itu tidak terlalu lapar ya, yang bisa terlalu meningkatkan ya, meningkatkan hasrat kita untuk makan tadi gitu ya. Jadi memang justru hasrat makan kita itu bisa kita kendalikan dengan kita makan sedikit-sedikit itu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, jadi sebenarnya bukan dalam konteks makan besar, sebenarnya mau 2 kali, mau 3 kali sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi banyak orang menyarankannya ada camilan ya, termasuk ahli diet Jensen Ongko ini ya. Nah, bagaimana nanti dengan ketika kita melakukan ibadah puasa ya. Jadi kemudian kalau kita lihat lagi kemudian dalam konteks Islam ya, nanti kita akan sampaikan secara lebih detail, tapi secara sederhananya Islam sesungguhnya memang tidak mengatur secara detail ya tentang berapa kali kita makan ya. Teorinya sangat general, yaitu ada yang mengatakan makanlah ketika sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Agak susah sebenarnya definisi ini ya. Makanlah ketika kita belum lapar ya. Ya kalau belum lapar bagaimana kita mau makan ya. Ini logikanya agak keliru ya. Sehingga ada juga yang kemudian mengartikannya itu bukan begitu, tapi makanlah saat lapar gitu ya. Berhentilah saat kenyang. Jadi ketika kita memang merasa kenyang ya sudah berhenti gitu ya. Ketika kita lapar ya maka kita makan gitu ya. Tentu orang sering mengatakan patokan-patokan ini kan terlalu
apa ya, terlalu mengikuti perasaan, dan perasaan orang bisa berbeda-beda gitu ya. Sehingga orang sering harus diatur dengan jelas dengan jam misalnya. Jadi lapar nggak lapar, kalau sudah 6 jam ya harus berbuka gitu ya. Nah, sama juga ketika puasa ya. Jadi ketika puasa kan memang kita disunahkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Itu juga artinya bahwa kita memang harus ada waktu gitu ya. Isyarat hadis itu mengisyaratkan bahwa kita memang harus ada waktu gitu ya. Jadi nah, perasaan memang harus kita pakai ya. Orang bilang insting kita ini juga harus kita pakai ya. Dan kalau kita sudah terbiasa, maka insting itu akan terlatih gitu ya. Sehingga orang mengatakan ada jam biologis ya. Jadi wah, ini sudah waktunya makan. Istilahnya orang perut sudah memanggil ya, atau otak yang memanggil atau perut yang memanggil. Nah, ini kadang-kadang perut lari ke otak gitu ya, sehingga kita perlu mengatur itu. Tetapi memang kadang-kadang dalam konteks orang yang sedang sangat sibuk gitu ya, itu yang seringkali lupa makan gitu ya. Sedangkan ada orang yang malah justru menganggur itu, yang terlalu sering makan gitu ya, karena tidak ada aktivitas yang lain ya. Jadi saya kira antara perasaan ya, antara insting yang sudah terbentuk tadi, tapi memang juga harus kita atur secara logis. Kalau hari ini sudah ada alarm ya, ada timer gitu ya, ya harus kita ukur di situ juga gitu ya. Artinya kita memang beberapa hal harus juga mengandalkan rasa, tetapi juga kita harus terus menggunakan logika ya. Jadi memang antara logika rasa ini harus terus berkomunikasi ya. Tidak bisa kita pertentangkan gitu ya. Jadi kita terlalu mengandalkan rasa, itu kadang-kadang kita melupakan logika ya. Kita terlalu menggunakan logika, kita kadang-kadang kemudian rasa kita hilang, sehingga hidup menjadi kurang indah gitu ya. Karena indahnya hidup itu ya kalau kita bisa merasakan segala sesuatu itu dengan rasa-rasa tadi gitu ya. Jadi makan 3 kali atau 2 kali ya, yang lebih sehat gitu ya. Jadi saya kira itu tidak bisa kita lawankan ya. Jadi silakan saja mau ngambil makan yang berapa kali gitu ya. Hanya saja memang nanti ada banyak tulisan yang mengatakan tentang dampak negatif dari diet sekali makan sehari gitu ya. Jadi Islam sendiri juga tidak mengajarkan hidup itu memang harus variatif ya. Islam tidak mengajarkan kita untuk terus berpuasa. Jadi Rasulullah SAW melarang kita itu untuk puasa sepanjang tahun ya. Bahkan ada waktu-waktu yang kita itu malah berdosa, kita melakukan puasa ya di saat hari raya Idul Fitri ya, dan Idul Adha plus 3 hari tasyrik itu malah diharamkan gitu ya. Bahkan ada yang diharamkan gitu ya. Secara umum juga Rasulullah selalu mengatakan kalau kamu ikut saya ya, saya itu juga tidak berpuasa, tapi saya juga berpuasa gitu ya. Saya juga tidur ya, saya juga olahraga, saya juga mengatur pola makan gitu ya. Jadi tidak ada yang ekstrem di dalam Islam. Jadi saya kira aturan-aturan di dalam agama Islam pun juga mengajarkan yang tidak pendekatan-pendekatan ekstrem tadi ya. Tetapi dalam kajian-kajian ilmiah ya, tentu kita terus berupaya untuk ya mendalami atau menyelami logika-logika dari dibalik perintah-perintah tadi gitu ya. Jadi sah-sah saja kita mencari logika-logika, kenapa kok seperti itu, kenapa kok seperti ini gitu ya. Dan tentu ketika akal kita tidak bertemu, maka yang kita gunakan adalah dalil. Jadi dalil harus mengungguli akal ya. Kebenaran subjektif harus ditonjolkan ketika kebenaran objektif belum kita temukan. Tetap sehat, hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.